Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Dari Gubuk kita membangun bangsa. Dari Gubuk kita membangun bangsa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Ya, sebelumnya saya senang sekali karena bisa kembali membuat podcast Desa Gubuk ini, dan saya mohon maaf karena kita sempat vakum agak lama karena adanya kesibukan di Desa Gubuk ini. Tapi hasil dari kesibukan kita itu kita mampu meraih juara 1 lomba desa tingkat kabupaten dan juga juara 2 lomba desa tingkat provinsi. Selain itu juga kita diberikan anugerah oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu Desa Gubuk dianugerahi Desa Anubawa Sesarno dan Paralegal Justice Award. Tepuk tangan. Dan saat ini Desa Gubuk sedang dipersiapkan untuk menjadi desa anti korupsi. Oke. Ya, kita lanjutkan. Saat ini saya bersama teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan KKN di Desa Gubuk. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu teman-teman dan latar pendidikannya apa. Silakan. Jadi perkenalkan, ini saya Niputu Putri Angginasari, bisa dipanggil Gina. Gina. Ya, dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sekarang sedang menjalani KKN di Desa Gubuk dengan teman saya. Halo, saya Imade Dodi Krisna Prayoga. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, dan kami berdua di sini menjalani KKN itu rame-rame juga, Bi. Ya. Jadi ada satu tim KKN di Desa Gubuk, jumlahnya 16 orang. 16 orang. Dan kurang lebih juga teman-teman dari beragam fakultas. Karena di Udayana itu ada 13 fakultas, kalau nggak salah kita bersebelas ya. Iya, Sebelumnya udah pernah dengar Desa Gubuk atau mungkin udah pernah mampir di Desa Gubuk? kalau saya sudah. Udah pernah? Sudah. Saya juga udah, karena kebetulan deket sini juga kampung ibunya, jadi kadang lewat dari Desa Gubuk, dari kota. Ini kayak ke Gubuk ngapain? Kalau saya karena bengkel langganan bapak saya di Banjartonjo. Oh, asalnya dari mana? Saya dari Ubud. Ubud. Ya. Saya asalnya dari Kerobokan. Oh, jauh-jauh ya? Iya. Tapi udah sering ke Gubuk berarti ya? Ya, sudah pernah beberapa kali. Kesan pertama setelah melihat atau datang ke Gubuk itu gimana? Sesuai ekspektasi nggak atau berbeda jauh dari desa-desa yang lain gitu misalkan? Kesan pertamanya? Kalau kesan pertama saya sih jujur lebih baik dari ekspektasi saya. Oh, itu. Karena yang pertama itu waktu pertama kali datang ke sini untuk KKN, itu semuanya masyarakat menyambut dengan baik. Semuanya memperlihatkan bahwa kita dihargai di sini, kita diterima di sini. Selain itu juga di sini walaupun bisa dibilang nggak ada yang desa banget gitu, kayak masih modern juga, masih banyak minimarketnya, Ya, nyari udah apa-apa agak-agak modern lah ya. Iya, betul sekali, nyari apa-apa masih gampang. Ada gini? Kalau saya mungkin sejauh ini dulu memang sudah pernah lewat Desa Gubuk, tapi memang belum mendalami seperti apa gitu ya. Ya. Dan Desa Gubuk ini termasuk salah satu desa yang banyak diincar sebetulnya dari KKN. Dari KKN? Iya, karena kami kan KKN di sini tuh sistemnya war ya. Jadi rebut-rebutan desa yang mana dipilih. Kalau misalnya sudah full, kita otomatis terpental gitu. Dan teman-teman yang KKN di Desa Gubuk ini juga rata-rata emang milih di sini. Oh, gitu. Gitu. Dan Desa Gubuk ini gampang full ya slotnya gitu. Jadi ada beberapa yang mau nyari di sini juga nggak dapet gitu kan.
Tentu dengan melihat nama Desa Gubuk itu, saya sebelum ke sini juga punya ekspektasi kalau memang Desa Gubuk itu mungkin pasti di pikiran saya tuh asri gitu. Asri, banyak persawahan gitu. Dan setelah emang pertama kali ke sini, nggak jauh beda dengan apa yang diekspektasikan. Gitu. Ya. Banyak banget sawah-sawah yang masih asri, masih bener-bener nanam padi di sini, Ya, bukan cuma benar. lahan kosong gitu kan. Kalau misalnya di kota kan banyak lahan Dan kosong. kosong banyak ya. Kalau di sini masih bangunan, produktif gitu. ya. Masih produktif juga di sini. Terus hal yang mungkin bener-bener buat wah ternyata Desa Gubuk tuh kayak gini, itu di daerah Batu Sangian, karena kan kita Kenapa posko dekat tuh? sana. Heeh. Pernah lewat sana, itu kanan kirinya tuh masih sawah, Ya, yang benar. jalan di Yang tengah. jalan di tengah sawah itu ya. Iya, dan itu Ah, masih asri banget kanan kiri, jadi bener-bener kayak hidden gem gitu ya, aslinya benar-benar. di sini gitu. Biasanya sana kan banyak orang jogging tuh setiap sore itu. Iya, Iya. jogging Kan sore. enak tuh tempatnya kan. Enak karena adem juga, udaranya juga Masih masih segar ya, sehat, sehat seger. ya. Kira-kira yang jadi tadi kan katanya Desa Gubuk jadi rebutan buat mahasiswa-mahasiswa KKN. Iya. Apa kira-kira yang jadi rebutan tuh, kok bisa orang-orang pengen ke Desa Gubuk gitu? Kebetulan karena program KKN ini menyasar dari semua kabupaten, tapi memang yang terdekat itu adalah di Tabanan. Tabanan Badung itu masuk area yang banyak peminatnya gitu loh. Dan Desa Gubuk ini juga gitu. Karena bener kata Anggina tadi juga bahwa Desa Gubuk ini tergolong desa yang maju, apa-apanya ada, akses mudah. Jadi itu yang buat orang-orang lebih dominan untuk mencari KKN Desa di Gubuk ya. Desa Gubuk gitu. Berarti selama KKN di Desa Gubuk ini teman-teman tinggalnya di Di posko, posko di Banjar apa? di Banjarpandi. Banjar Pandai ya. Itu BTN atau rumah warga atau gimana? Kebetulan itu rumah asli dari koordinator desa kami, Oh Kordes gitu. kami. Iya, Rumah aslinya di sini. iya. Karena Jadi rumahnya semua iya, berapa? 16. 16. Ber-16 tinggal di sana. Iya. Cukup. Cukup karena rumahnya juga luas dan bangunannya juga banyak, ada ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk kamar. Berarti teman-teman KKN di sana kan berbaur sama tetangga. Artinya rumahnya itu kan mepet-mepet kan Iya. sama warga yang lainnya itu. Terus gimana cara teman-teman KKN beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari di Desa Gubuk ini? Ada nggak tantangannya? Oh. Kalau untuk saya sendiri sih jujur tidak ada tantangan ya, karena secara budaya maupun gaya hidup juga tidak jauh berbeda Masih mirip-mirip gitu lah ya. dengan daerah asal kami, benar masih mirip-mirip. Kemudian masyarakat di sini juga memperhatikan kami gitu ketika kami misalnya keluar rumah gitu mau belanja, sering ditanya mau Ada yang kemana, nyapa gitu ya, ya. mau kemana, habis dari mana gitu. Jadi itu sih juga yang termasuk buat nyaman gitu tinggal di sini. Ya. Kalau masyarakat Desa Gubuk sih emang Ya. orangnya ramah-ramah, baik-baik semua. Ketemu senyum-senyum gitu, Senyum, sapa gitu. Padahal Tapi kalau ada yang terus senyum gitu, kita nggak senyum tapi dia senyum, itu hindari. Ya. Berarti ada yang nggak beres gitu ya. Nah, jadi teman-teman KKN di Desa Gubuk ini kan bawa proyek atau kegiatan utama yang akan dilakukan di Desa Gubuk. Bisa tolong dijelaskan nggak apa saja kegiatan utama yang dilakukan di Desa Gubuk ini? Jadi kami kegiatan utamanya itu bergerak di bidang pariwisata, Bli. Karena dosen pendamping lapangan kami memang dosen pariwisata. Jadi kami diarahkan ke sana. Kemudian juga ada program yang dari kami-kaminya, mahasiswa KKN. Ada juga program keluarga dampingan. Dan juga program bantu dari desa. Mungkin desa minta dibantu ini, itu kami juga lakukan. Dan mungkin saya jelaskan sedikit mengenai program kerja utama kami di bidang pariwisata itu kurang lebih terbagi menjadi 5 item ya. Yang pertama itu kemarin dalam membantu strukturisasi Pokdarwis Desa Gubuk. Pokdarwis ya. Itu juga salah satu program kerja dari kami. Kemudian kita juga bantu dalam pembuatan buku potensi wisata. Kami survei juga sama teman-teman ke beberapa potensi yang sudah diarahkan oleh desa. Kami datang, kami bertanya, dan kami ibaratnya inventarisasi dalam bentuk buku, disertai dengan proposal juga di sana. Kemudian kita juga membantu proses pembuatan brosur dan juga paket wisata. Oh ya. Itu salah satu
Dedikasi kami karena dari Bapak DPL pun mengatakan bahwa kita di sini akan membantu Desa Gubuk menjadi desa wisata. Desa wisata. Karena kan perlu persiapan yang banyak tuh, Iya, benar. utamanya di hal pariwisata. Nah, makanya memang kita mengarahkan program utama kami ke arah sana. Ke pariwisata, lebih ke pariwisata ya. Iya, dan mungkin di akhir yang masih progres saat ini sudah hampir rampung itu pembuatan video promosi paket wisata. Nah, ya. Kemarin kan sempat ada ya, revisi lah dikit-dikit. Iya. Ya. Tapi keseluruhan saya lihat videonya udah bagus. Cuma tinggal lagi dikit-dikit lah, hal kecil. Iya. Ya. Semoga Saya nanti yakin suka. teman-teman mahasiswa pasti beres tuh ntar, pasti mantap tuh videonya. Sekarang ya, Bu ya. Kalau program keluarga dampingan, Keluarga dampingan. itu gimana tuh? Untuk program keluarga dampingan itu, jadi nanti mahasiswa KKN itu mendampingi keluarga-keluarga yang mungkin kurang mampu atau mungkin memiliki keterbatasan gitu, yang mana kami ber-16 ini dibagi ke 8 dusun. Jadi tiap dusun ada dua orang, yang mana setiap 2 orang itu mewakili 1 keluarga kakak dampingan. Jadi biasanya di kakak dampingan itu kita entah itu membantu kepala keluarganya, mungkin kayak menjaga anaknya gitu, kepala keluarganya sibuk bekerja, atau kita Ngajarin anaknya gitu juga? ngajarin anaknya gitu. Jadi seru sih itu, Seru kita ya? main sama anak-anaknya. Terus dalam menjalankan program atau kegiatan utama teman-teman KKN, kan otomatis kita berbaur dengan masyarakat, menemukan pengalaman-pengalaman baru. Terus interaksi dengan masyarakat Desa Gubuk tuh gimana perasaannya setelah menjalankan program, dapat berinteraksi dengan masyarakat di Desa Gubuk? Ada hal berkesan nggak? Oh, hal yang berkesan ada sih, Pak. Jadi waktu itu kan saya kakak dampingan. Tetangga kakak dampingan saya tuh ngundang saya datang ke rumahnya. Oh gitu. Ya, jadi saya disuruh coba dong ajarin anak saya di rumahnya, di rumahnya gitu. Jadi guru private gitu ya? Iya, jadi guru private saya di sana, jadi guru private bahasa Inggris. Kemudian dikasih minuman juga, nyoba minumannya. Kebetulan tetangganya itu jual produk es cendol gitu. Oh, dia punya produk Iya, sendiri. saya dikasih minta, ini coba aja gitu. Coba gratis, nggak usah bayar. Itu sih seru menurut saya. Disuruh setiap hari ntar ngajar? Ya, hebat itu. Oh, setiap hari? Tapi anaknya malah nggak mau belajar, Loh, malah mau bermain. berarti seru, kakak-kakaknya seru berarti. Ada nggak kesulitan yang teman-teman KKN temui selama KKN di Desa Gubuk ini? Kalau ada, gimana cara teman-teman mengatasinya itu? Jujur ya, kalau soal kesulitan, kita tuh benar-benar merasa dibantu sih di sini. Dari program kerja yang mungkin kita rencanakan, dari pihak desa pun membantu kami gitu. Jadi dilancarkan semuanya. Dalam segala akses itu mudah juga semuanya, gampang didapetin. Mungkin yang menjadi kesulitan sedikit itu karena kita kan interaksinya sama warga ya, apalagi bidang pariwisata. Bukan kami sendiri yang bekerja, tapi kita harus kolaborasi juga sama warga. Ya, benar. Nah, itu yang membuat tantangan karena menyesuaikan jadwal itu sulit. Apalagi mungkin banyak hal-hal di Desa Gubuk ini yang berhubungan dengan Bali, rainan, segala macam. Ya, nah, itu harus kita sesuaikan lagi. Alhasil mungkin timeline yang sudah kami rencanakan agak berubah sedikit, tapi bagaimana? Tapi itu nggak memberikan dampak yang gimana-gimana. Sampai sekarang pun udah bisa terlaksana dengan baik. Untungnya kayak gitu ya. Ya. Masih bisa diatur lah ya. Masih bisa diatur, selancar lah. Jadi sekarang udah berapa hari nih KKN-nya? Berjalan udah Sekarang sudah di minggu ke-5. minggu kelima. Keenam. Kira-kira sampai saat ini udah kelihatan nggak dampak atau perubahan yang diberikan oleh mahasiswa KKN kepada masyarakat? Kalau dari yang saya lihat sih sudah ada ya perubahannya, khususnya karena sekarang sudah menjadi desa wisata gitu.
Ya itu Jadi perubahan yang udah paling nyata iya, itu. jadi itu kita jadi mungkin masyarakat di sini jadi lebih aware gitu, lebih sadar bahwa oh ternyata Desa Gubuk ini punya banyak potensi ya, banyak potensi yang kenapa nggak dari dulu kita kembangin gitu. Ya. Mungkin apalagi kan bahkan tanpa kita menyadari potensi pun Desa Gubuk sudah berprestasi gitu. Jadi itu sih yang bisa saya lihat gitu ya. Kemudian juga karena kami juga banyak kegiatan yang ngajar anak-anak, dengan adanya kami mereka juga jadi terbantu gitu ya. Benar. Nggak cuma belajar di sekolah tapi juga bisa belajar di rumah. Tapi benar sih semenjak ada KKN, teman-teman KKN dari Universitas Udayana, mungkin kita sebenarnya di Desa Gubuk udah punya potensi kan. Iya. Cuma masyarakat belum sadar Iya. itu. Jadi semenjak teman-teman KKN datang terus menekankan di bidang pariwisata, akhirnya masyarakat kita juga wah ternyata kita punya potensi loh. Iya. Kalau kita kembangin ini bisa mendatangkan wisatawan loh gitu. Akhirnya secara nggak langsung masyarakat juga jadi lebih sadar dengan kebersihan, ikut merawat kebersihan, menata tempat-tempat yang memiliki potensi. Gitu. Terus selama KKN, apa yang teman-teman rasakan? Pengalaman pribadi untuk diri sendiri dan untuk tim, gimana? Ada gini nggak? Ada pembelajaran nggak buat diri sendiri atau kerja dengan tim tuh? Kalau dari saya sendiri, mungkin karena kita kan bertemu dengan banyak orang. Apalagi waktu survei, kita ibaratnya wawancara dengan beberapa orang-orang yang memiliki kepentingan di daerah tersebut. Mereka pun berbagi cerita. Dan kita tuh bisa belajar dari yang namanya cerita itu. Ternyata belajar itu bukan cuma dari kita yang langsung terjun, kita juga bisa belajar cerita dari mereka yang memiliki pengalaman di hal tersebut. Itu benar-benar bisa nambah, gimana ya, maksudnya pengetahuan kami. Ternyata KKN ini bukan cuma gimana kita mengimplementasikan ilmu yang kita punya, tapi kita ternyata bisa dapat ilmu juga dari orang lain baru gitu ya. Jadi selama di Desa Gubuk ini pasti menemukanlah hal-hal baru ya yang jadi pembelajaran buat diri sendiri gitu ya. Terus selain kegiatan inti, teman-teman ikut nggak kadang-kadang kegiatan di masyarakat atau mencari tahu Desa Gubuk lebih dalam gitu? Pernah nggak? Ikut. Jadi salah satunya gimana? Waktu 17 Agustus kemarin kan kebetulan posko kita di Banjarpande ya. Nah itu kita diajak sama STT-nya untuk ikut lomba-lomba. Oh ikut? Ya, untuk ikut lomba-lomba, kemudian mempersiapkan acara 17 Agustus di sana. Kemudian malamnya kita diajak menggibung di sana sama STT-nya di Banjar. Ya. Semua teman-teman KKN ikut? Iya, semua teman. Kita mungkin jarang ya pernah ikut menggibung tuh yang benar-benar duduk di bawah melingkar, terus nasinya jadi satu tuh jarang. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Di sinilah baru nyoba pertama kali Desa Gubuk gitu loh. Seru kan? Seru. Nah mungkin itu bisa jadi pengalaman yang berkesan nanti bisa diceritain ke teman-teman. Tapi dari pengalaman sebelum-sebelumnya juga kalau ada yang KKN ke sini, baik itu dari universitas manapun, pasti diterima baik di Desa Gubuk. Diajak bergabung seperti itulah. Kalau ada orang manggang, diajak manggang. Ada kegiatan seperti lomba-lomba, baik itu lomba layangan, lomba apapun itu pasti diajak ikut juga. Pokoknya seru lah kalau di sini. Oke, yang terakhir ya. Apa harapan teman-teman KKN untuk Desa Gubuk setelah teman-teman KKN sudah selesai dalam melakukan KKN di Desa Gubuk? Kalau harapan dari saya sih pastinya saya berharap semoga Desa Gubuk ini semakin berprestasi ya. Walaupun sudah berprestasi, tetapi semoga tahun depan dan kedepannya semakin berprestasi lagi. Yang juara 1 kabupaten, kemudian juara 2 provinsi. Semoga kedepannya bisa juara nasional ya, dan bisa dikenal lagi di dunia, di ajang internasional juga mungkin nanti kedepannya. Semoga Desa Gubuk semakin maju dan juga dengan statusnya sebagai desa wisata ya sekarang, semoga semakin bisa memberikan dampak ya, baik itu secara ekonomi, pariwisata kepada Desa Gubuk.
Dan semoga di Desa Anti Korupsi nanti Desa Gubuk bisa kembali lagi berprestasi. Astungkara. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak desa dan masyarakat di sini yang sudah menerima kami dengan baik, yang sudah membantu kami selama di sini. Mohon maaf juga kalau misalnya kami ada kekurangan atau keterbatasan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman KKN dari Universitas Udayana karena turut membantu Desa Gubuk untuk jadi desa pariwisata. Oke, begitu saja. Terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Semoga podcast Desa Gubuk ini bisa berlanjut lagi ke depannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wariskan semua